Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan tentang jenis-jenis ilmu yang ada di dalam hati manusia atau yang dihasilkan. Pada diri manusia, di dalam hati manusia bisa timbul sifat seperti hewan buas, binatang buas. Binatang, setan, dan Rabbani. Binatang buas, binatang ternak katanya. Yang dimaksudkan di situ kedua binatang hewan ternak. Ya, kalau mensifati hewan ternak ini hanya pikirannya perut kenyang, tidur, ya, akan tidur gitu. Binatang ternak. Tapi kalau hewan buas, selain memikirkan perut kenyang, tidur nyenyak, dia di dalam upaya untuk mendapatkan hal tersebut memiliki sesuatu yang agresif, ya, sifat yang menakutkan. Kalau binatang ternak makannya makan rumput kayak sapi, kambing, ya. Dia cuma memikirkan perutnya, perut kenyang, ya udah. Adapun cara mendapatkannya tidak harus menghilangkan nyawa atau membunuh binatang yang ada di sekitarnya. Beda dengan sifat hewan buas. Ada kalanya bisa jadi seperti syaitan, tapi di sisi lain sifat manusia ini terkumpul di dalam hati mereka. Ada yang sifatnya seperti Rabbani, sifat-sifat Allah. Di saat dia marah, nah ini berarti kesetanan namanya. Kalau orang marah itu kesetanan. Ketika diperbudak oleh nafsunya, nah ini hewan buas nih. Di saat syahwat menguasainya, keinginannya harus terpenuhi, nah, seperti binatang ternak. Tapi kalau di hatinya diliputi dengan cinta, ya, kasih sayang, maka ini bersifatnya sifat Allah. Allah muliakan hati kita dengan sifat Rabbani, penuh dengan kasih sayang, pemaaf, ya. Tidak ada di dalam hati kita sifat yang tidak mencerminkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan nanti di hari kiamat itu, di hari kebangkitan manusia dari kematian, mereka akan dibangkitkan dengan aslinya, dengan sifat dengan aslinya orang tersebut. Itu tampak dan kelihatannya melalui sifat-sifat yang tampil dari hatinya sewaktu mereka masih hidup di dunia. Nanti manusia akan bangkit, nah seperti itu.
Kalau ada yang dibangkitkan seperti binatang, manusia ada yang dibangkitkan seperti binatang. Nah, itu menunjukkan di dalam hati mereka waktu hidup di dunia. Nah, ini cerminan sifat ini tadi, hewan buas atau binatang ternak atau ada yang seperti dibangkitkan mereka seperti kepalanya syaitan, syaitan. Berarti waktu masih hidup ya, di dunia hatinya dipenuhi dengan ini kejahatan, kesombongan. Ya, hatinya dikuasai dengan sifat-sifat makhluk Allah yang tercelah. Allah dalam Al-Quran menceritakan, menjelaskan kita penampakan mereka yang dibangkitkan nanti di hari kiamat itu mengikuti bagaimana kondisi hati mereka waktu masih hidup di dunia. Ayatnya la ilaha illallah. Lupa saya ayatnya. Baik. Oleh karena di dalam dirinya terdapat sifat Rabbani sebagaimana firman Allah Ta'ala, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Quran Surah Al-Isra ayat 85. Maka ia menganggap dirinya memiliki sifat ketuhanan dan kekuasaan. Ia tidak mau patuh, gembira dengan pengetahuan yang sesuai dengan perkara ini, dan bersedih atas kebodohan yang bertentangan dengannya. Apabila engkau ketahui ini, maka ketahuilah bahwa kesibukan beribadah dan menekuninya bertujuan menaklukkan sifat yang tidak pantas dan membiarkan sifat yang pantas. Nah, itulah diantara keutamaan ibadah, ya. Ketika manusia memperbanyak mengatur waktunya, dia bisa memanage waktunya dengan ibadah dan istiqomah menekuninya. Dengan sendirinya Allah akan mengubah sifat-sifat yang tidak baik yang ada di dalam hati manusia itu menjadi sifat yang baik, yang mulia. Ya, makanya jangan kita jenuh, bosan itu pasti ada. Jenuh itu mungkin adalah ujian dan cobaan bagi setiap hamba yang ingin menjalankan atau melaksanakan ibadah, melakukan amal kebaikan. Tapi kalau kita di dalam menyikapinya hanya sebatas antara malas dengan semangat dan malas gitu, maka dikhawatirkan kalah kita di dalam peperangan melawan sifat tersebut. Tapi kalau kita di dalam berpikir, oh, aku melakukan ini kebaikan, ya, kemudian rutin di dalam menjalankannya, menekuninya, Allah telah mempersiapkan pahala yang banyak. Kemudian akan dihilangkan sifat-sifat yang tidak baik pada diriku, menjadi ya tampil sifat yang bagus dan mulia. Maka semangat ya, untuk melakukan ibadah tersebut akan lebih besar daripada
sebatas kita memahami malas dan semangat, kalimat malas dan semangat. Mesti kita harus tahu apa yang sudah Allah persiapkan, ganjaran apa yang Allah berikan. Bukan sebatas melawan semangat atau tidak semangat ya, lagi malas dilawan, lagi jenuh dilawan. Tapi kita harus tahu juga ya, ketika kita sukses di dalam perlawanan tersebut, maka ini loh Allah akan memberikan pahalanya. Nah, biasakan dengan pola pikir seperti itu. Itu akan memberikan kamu tenaga atau energi yang berbeda di dalam menjaga amal kebaikan dan langgeng di dalam melaksanakannya, pengamalannya. Ketika kita tahu fadilah dan keutamaan yang udah Allah persiapkan, akan lebih semangat orang tadi melakukan ibadah tadi dan menekuni ibadah yang dia ketahui pahalanya besar ya, fadilahnya mulia ya, ketimbang orang yang tidak memahami dan mengetahui pahala dan keutamaan atau fadilah dari kemuliaan amal ibadah yang dia lakukan. Dia hanya sebatas pahamnya hanya sebatas semangat dan jenuh gitu. Ya. Anu harus semangat nah, gitu. Karena ini bisa patah semangat kalau cuma semangat doang. Tapi ketika aneh harus semangat karena Allah mempersiapkan aneh pahala besar ini ya. Jadi dorongan untuk mendapatkan dan meraih itu pahala fadilah ya, akan lebih besar, akan lebih bersemangat lagi, bukan sebatas semangat doang, tapi itu akan berdampak kepada penekunan di dalam ibadah tersebut. Ya, penekunan di dalam ibadah tersebut. Orang yang mendirikan sholat qobliyah zuhur ya, 4 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah dia baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Rakaat kedua setelah Fatihah dia baca wal 'adiyati dhabha. Rakaat ketiga setelah Fatihah dia baca alhaakumut takatsur. Rakaat keempat setelah Fatihah dia baca ila fi Quraisy. Mulai dari 4 ayat 4 surat itu idza zul, rakaat pertama, kedua dan ketiga dan keempat ngikutin urutan ayatnya setelahnya. Maka Allah akan mengharamkan dari ujung rambut sampai kaki hamba tersebut tidak tersentuh dari siksa dan api neraka. Tapi ketika kita tidak tahu fadilahnya, keutamaannya, boro-boro kita mau melakukan sholat qobliyah. Paling kita tahu itu sunnah ya, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak tahu keutamaannya ya. Antara kita semangat dan jenuh, ketika datang semangat kita lakukan, ketika jenuhnya menang kita tinggal. Tapi ketika kita tahu dengan fadilah yang dijelaskan Nabi menjaga itu rakaat 4 rakaat sebelum qobliyah zuhur sebelum fardhu zuhur 4 rakaat qobliyah, oh ternyata pahalanya rambut sampai kaki Allah haramkan dari siksa neraka. Nanti bakal pasti lebih semangat ya, dan jenuh itu akan hilang. Kenapa? Karena pahalanya udah disiapin sama Allah, fadilahnya sudah dipersiapkan sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. 4 rakaat sebelum qobliyatul zuhur, qobliyah asar juga seperti itu, 4 rakaat sebelum asar. Seperti orang menjaga 6 rakaat awabin ba'dal maghrib, rakaat 2 2 2 6. Sholat sunnahnya kayak ngalahin fardunya, maghribnya aja 3 rakaat, sunnahnya 6. Ada awabin, dinamakan awabin karena di waktu yang mustajab doa dalam maghrib dan isya, dan dinamakan itu awabin karena
Sholat itu menjadikan si pendiri sholat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya 12 tahun ibadah, Masya Allah tuh. Kalau bedanya antara yang tidak tahu fadilah dan pahala kemuliaan yang Allah persiapkan, dia hanya melawan semangat, antara semangat dengan jenuh. Artinya saat semangatnya datang dia lakukan, saat jenuhnya yang menang dia tinggalkan. Tapi beda sama orang yang melawan semangat dengan rasa jenuh, ya, yang tidak henti-hentinya datang dan pergi, tapi diiringi dia tahu fadilah dan keutamaan. Ya semangat karena di situ ada yang dijanjikan Allah melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akan menimbulkan dari ibadah tersebut, pertama semangat dia dapatkan selalu, kemudian akan dia tekuni itu ibadah tersebut, akan dijaganya. Nah, inilah yang dimaksudkan beribadah dan menekuni ibadah. Ya, tujuannya menaklukkan sifat yang tidak pantas yang ada pada diri Allah, mengganti daripada sifat yang tidak baik dari hamba tersebut dengan sifat-sifat yang baik dan mulia. Maka dia akan dapatkan istiqamah di dalam melakukannya. Allah berikan pemahaman, ya, tekuni ibadah dan teruslah untuk beribadah, berbuat baik, amal baik, maka itu akan mengganti sifat-sifat yang tidak baik pada diri manusia menjadi sifat yang mulia. Baik. Ilmu yang pantas dan terdapat di dalam hati bila mana dengan cara belajar dan melakukan pendahuluan, maka itu adalah cara sufi, yaitu dengan kasab dan penyaksian. Hal itu ada dua macam. Pertama, seperti terjadinya ilham di dalam jiwa, yaitu bisikan di dalam hati. Sudahkah ini pembahasannya? Terakhir sampai sini emang ya? Ya, habis itu. Nabi SAW bersabda, Inna ruhal qudusi nafatha fi ra'i ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi wa asya ma syi'ta fa innaka mayyitun. Sesungguhnya Ruhul Kudus membisikkan di dalam hatiku, cintailah siapa yang engkau kehendaki karena engkau pasti berpisah dengannya, dan beramallah apa saja yang engkau kehendaki karena engkau pasti dibalas. Hiduplah sekehendakmu karena engkau pasti mati. Ada riwayat mengatakan Ruhul Kudus Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad. Ada mengatakan ilham dari Allah, suara tapi tidak ada sosok, ya. Hanya ada ilham itu besitan yang terbesit di dalam nurani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai siapa yang ingin kau cintai. Siapa yang paling pantas dicintai? Allah, Nabi kita Muhammad. Selain itu tetap kita cintai, tapi tetap karena Allah dan Nabi Muhammad. Maka cinta seperti itu langgeng. Inti sayang, inti cinta sama bini sama anak, ya karena Allah. Kalau udah cinta sama bini, anak, sama saudara ente, saudari ente, bukan karena Allah, ya nggak langgeng. Cinta kepada Allah adalah paling mulianya rasa cinta seorang hamba. Tapi pertanyaannya, apa Allah cinta sama hamba tersebut? Mencintai Allah adalah kebutuhan bagi kita, orang yang beriman, dan semua makhluknya. Mencintai Allah adalah satu kebutuhan. Tapi Allah tidak membutuhkan kita. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Cintai siapa yang kau kehendaki, yang kau ingin cintai, karena kau pasti berpisah dengannya. Tapi kalau cinta sama Allah nggak bakal terpisah, akan selalu abadi. Ya? Orang yang mencintai Allah, jasadnya boleh mati, tapi cintanya akan abadi. Tapi kalau cinta sama makhluk, apalagi kalau cintanya enggak karena Allah, mati orangnya, ya udah selesai. Itu cinta sama istri, tapi bukan karena Allah, maka tidak akan kamu mampu membimbingnya. Marahmu, nasihatmu jadinya karena nafsu semua, bukan karena kebaikan atau ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak dilakukan karena Allah. Beramalah, dilakukan apa yang ingin kau lakukan dari pekerjaan yang ingin kamu lakukan. Ente mau taat, alhamdulillah, lakukan taat. Anda mau bermaksiat, silakan. Tapi yang harus kita ingat, dibalas tuh. Mesti dibalas. Semua pekerjaan yang kita lakukan mesti dibalas, baik atau tidak baik. Sekecil apapun tetap, ya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Begitu juga untuk amal yang syar'i. May ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua itu akan diperlihatkan, ya, akan dibalas. Jadi pilih pinter-pinter lagi dah, pilihan kita ada di tangan. Apa yang ingin kamu lakukan, pekerjaan apa yang ingin kamu lakukan yang bermanfaat, maka carilah pekerjaan, lakukan amal pekerjaan yang mempunyai nilai akhirat, ya, yang mempunyai nilai akhirat, karena kamu sendiri yang akan mendapatkan. Dan dari kajian yang sebelumnya sudah dijelaskan, semua amal yang amalan dunia, pekerjaan dunia, kalau mempunyai ikatan dengan Allah, maka dia bernama amal akhirat. Ya, bernama amal akhirat, jadinya nilai akhirat. Walaupun bentuknya dunia. Walaupun bentuknya dunia, tapi karena ada ikatan dengan Allah, ya, karena ada tersambung dia dari amal dunianya dengan Allah, maka jadilah nilai akhirat. Paham tuh? Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, beramallah, berbuatlah semaumu, pasti dibalas sama Allah. Semakin banyak berbuat baik, semakin banyak balasan baik. Semakin banyak berbuat ingkar, berbuat dosa, auzubillah, Allah lindungi kita dari perbuatan maksiat, mungkar, dosa. Ya, semakin banyak juga nanti balasan yang Allah berikan untuk orang tersebut. Aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah semaumu. Hidup kita mau ente pergunakan untuk apa? Monggo, silahkan, terserah kepada kamu, gitu nah. Ini Nabi diberikan penjelasan seperti ini, ya, diilhamkan Allah dari riwayat malaikat Jibril yang menjelaskannya. Nggak bakal kekal di sini. Jadi di masa hidup kita, kehendak kita ente mau
Hidup dengan cara bagaimana? Ente mau hidup dengan cara yang baik, dengan cara yang sebaliknya? Mati pasti mati, tidak bisa tidak. Tapi kalau udah mati nggak bisa hidup lagi ya gitulah. Mumpung masih hidup, hiduplah dengan cara yang diinginkan sama Allah. Maka nanti kita mati pun dimatikan dengan cara yang diinginkan Allah. Hemta. Hiduplah dengan cara yang diinginkan Allah, kamu akan dimatikan dengan cara yang diinginkan. Apa menurut kamu Allah Pak mematikan keinginan Allah itu mematikan makhluknya dengan cara yang tidak baik? Karena bisa jadi penyebab ya mati orang tidak baik itu amal perbuatannya ya, atau cara dia hidup dengan tidak baik, maka ya seperti itu sudah mati dia. Waliyadzubillah. Nah mungkin Allah membuat zalim sama hambanya, nggak mungkin, dan tidak akan pernah terjadi. Allah memberikan kehidupan, menghidupkan kita dalam keadaan fitrah, betul ya? Tidak ada dosa, belum ngerti apa-apa, bersih, murni, nggak ada kotoran sama sekali, itu baru lahir kita. Dosa nggak ada, nggak ngerti apa-apa, bisa nggak mati? Dosa nggak ada, nggak tahu apa-apa, urusan yang sudah, yang tadi nggak ngerti dibikin nggak ngerti lagi gitu ketika mati, balik seperti bayi lagi. Bayi lahir mana dia kenal sama dunia. Berarti mati itu kita harus seperti kita lahir gitu. Sibuk dengan Allah. Ketika terlalu banyak daripada dosa yang ada pada kita, masih saja Allah itu dengan kasih sayangnya menginginkan hambanya itu mati dalam keadaan bersih dari dosa sama sekali, atau paling tidak berkurang dari banyaknya dosa waktu dia masih hidup saat dia mati. Waktu masih hidup menjelang mati dikasih sakit keras gitu. Itu kan pengampunan dosa semua tuh. Mungkin terlalu banyak dosa kita gitu. Si hamba yang nggak pinter husnudzon sama Allah. Di kitanya yang nggak pinter berbaik sangka sama Allah. Kan apa yang didatangkan, cobaan, ujian, sakit dan lain sebagainya. Itu bisa jadi sebab terlalu banyaknya dosa kita selama hidup nih. Jadi kasih sama Allah seperti itu. Nabi bilang, berapa banyak dari umatku yang mati dalam keadaan hidup dalam keadaan dosa. Ketika dia mati dalam keadaan kosong sebagaimana dia dilahirkan fi ma'anal hadis, ma'anal kalam. Waktu dia mati seperti bagaimana bayi waktu dia dilahirkan, tidak ada dosa. Ajib. Bagaimana bisa itu terjadi? Ya. Sebelum dia mati, ya, dibilas sama Allah, ya, dibersihkan dulu sama Allah. Artinya hukumannya di akhirat itu dimajukan di dunia, ya. Sehingga tak sampai waktu yang ditentukan memang sudah nggak ada lagi yang bisa memberatkan dia di akhirat, baru dimatikan hamba tersebut. Maka dia mati dalam keadaan bersih. Tapi sudah ditajil waktu masih hidup. Mungkin kita melihatnya ya menyakitkan, ya, atau
dia sendiri mengalami sesuatu yang jauh di luar harapan di masa hidupnya. Sakitnya nggak berhenti, parah terus, ya. Ujian yang nggak habis-habis. Subhanallah, dia sabar, dia ngerti, dia sabar, dia jalani, dia lewati. Ini kehendak Allah, husnudzon sama Allah, nggak pernah dia buruk sangka sama Allah. Sampai habis dia punya kekhilafan yang pernah dilakukan, dosa-dosa yang ada pada dirinya, baru dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia masuk dalam keadaan bersih. Dan ketika dia dibangkitkan dalam keadaan nol, nggak punya dosa sama sekali. Apalagi sebabnya itu? Habib Zain bin Sumit di dalam kitab beliau, itu berkat dari yang hidup mendoakan dia. Sisanya itu dari yang hidup mendoakan mereka, memohonkan ampunan. Terus banyak mengirimkan pahala kebaikan yang dilakukan, karena orang mati nggak bisa lagi melakukan itu. Mereka cuma mengharapkan dari yang masih hidup, ya, mereka yang mengharapkan masih dari hidup. Ada Hairani almarhum bin Nusran, apa yang bisa dilakukan? Sama nanti kita begitu juga. Kalau bukan yang masih hidup menghadiahkan untuk almarhum, apa yang didapatkan? Nanti kita kan begini juga. Kita kalau seandainya untuk memberikan, menghadiahkan Fatihah kepada orang yang telah mendahului kita, upayakan dalam sehari itu habis sholat subuh sekali, habis asar sekali, ya. Karena di situ dikatakan dalam athar ada pertukaran malaikat langit dan bumi di dalam shift penjaga penjagaan antara mau terbenam matahari dan terbit matahari. Nah, jadi ketika kita mengirim itu dibawa amal kita hari itu dibawa. Dan ketika mengirimnya waktu mau terbenam matahari, dia ganti shift lagi, dibawanya lagi. Jadi diantarkan kepada yang kita hadiahkan, ya. Habis asar sama habis sholat subuh. Habis sholat subuh bukan setelah terbit matahari, ya. Pas terbit matahari udah ganti shift lagi. Mau terbenam matahari ganti shift lagi. Jadi kalau ente bangun yang hadiahkannya udah terbit matahari, habis sholat subuhnya jam 7 lewat, nggak kebagi, ngantri nunggu lagi itu. Nunggu berikutnya. Maka bangkit dia dari kuburnya yaumul bi'tsah, hari kebangkitan, dalam keadaan seperti bayi baru lahir, nol, nggak ada dosa. Masya Allah. Jadi hiduplah sebagaimana kehendak kamu inginkan, pasti mati, ya. Kalau sudah mati ya nggak bisa lagi mau dihidupkan, mau kamu mau berbuat amal baik sebentar nggak bisa. Bingung. Harta banyak, waktu masih hidup nggak digunakan dengan selayaknya sebaiknya, dijadikan kendaraan akhiratnya. Mati, meninggalkan harta banyak, mau hidup nggak bisa. Apa yang kita dapatkan? Apa yang mau kita harapkan? Wah, anak pengen jadi orang tajir, banyak duit, dengan harta anak bisa gini. Lakukan, silakan. Ya, kamu bakal mati, gitu loh. Kamu bakal mati. Beramal aja silakan, dengan harta kekayaan kita. Nanti mau lakukan apa silakan, kamu bakal dibalas. Ini loh. Banyak terima kasih sama Nabi kita Muhammad. Baik, Allah beri pemahaman untuk kita insyaallah. Kedua adalah jenis ilham, yaitu bila disingkap baginya hakikat-hakikat dari segala sesuatu dan ditunjukkan malaikat yang ditugaskan untuk itu, dari siapa yang mendapat faedah. Hati yang bersih itu adalah seperti cermin yang bening dan terang. Telah engkau ketahui sebelumnya bahwa itu hakikat-hakikat segala sesuatu yang terukir di lauh mahfuz. Begitu hijab tabir terangkat dan cermin berada di hadapan lauh mahfuz,
tersingkaplah hakikat-hakikat ilmu dan terangkatnya tabir. Terkadang di waktu tidur dan terkadang dalam keadaan terjaga, dan itulah kebiasaan sufi. Dan terkadang dengan tiupan angin lembut tanpa sebab dari pihak hamba atau persiapan, sehingga berkilau di dalam hati dari belakang tabir keajaiban suatu keajaiban ilmu. Puncak penyingkapan ini adalah dengan kematian, di mana hijab terangkat seluruhnya. Itulah yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu niyamun fa idza matu intabahu." Semua manusia dalam keadaan tidur, maka apabila sudah mati mereka pun sadar. Berarti kita waktu masih hidup ini kita tidur, padahal kita hidup, jalan, mata melek, tapi batin dan hati kita tuh tidur. Kapan bangun? Waktu mati. Semua dibuka sama Allah, nggak ada yang ditutupin sama sekali. Ya, minimal menjelang kematian. Menjelang kematian saat roh sudah di tenggorokan, di kerongkongan ini, baru kelihatan semua. Baru Allah bukakan semua, nggak ada yang ditutupin lagi. Nggak ada. Ya, kalau udah mati, yang udah meninggal tuh nggak tahu, semua dibukakan semua sama Allah. Itu bagi orang yang nggak ngerti. Maksudnya nggak ngerti bagaimana. Ya. Dikatakan orang yang tidak beriman ya seperti itu. Tidak untuk hati orang-orang yang beriman. Di masa hidup mereka semestinya sudah paham. Kenapa? Karena itu semua ini udah disampaikan sama Nabi. Gitu. Lantas di mana iman kita orang-orang yang beriman kalau kita masih dalam keadaan tidak memahami? Semua manusia dalam keadaan tidur. Artinya, ya, yang tidak mengetahui, tidak beriman, ya, tidak meyakini akan perkara ini, apa? Ya semua yang Allah sampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Ya, maka apabila sudah mati mereka pun baru sadar. Udah mati dia baru sadar. Masa kita orang yang beriman setelah apa yang disampaikan Nabi nggak mau sadar padahal kita masih hidup? Ya. Masa kita orang yang beriman kepada apa yang disampaikan, disabdakan Nabi SAW, kita ini masih hidup itu. Nggak perlu mati dulu baru sadar. Mestinya orang yang beriman di masa hidup dia udah sadar, udah tahu dia, sudah tahu, dan ini sedikit orang yang seperti itu. Sedikit orang yang seperti ini, yang masih hidup dia sadar. Dia sudah dibukakan, sudah melihat dan sudah mengetahui. Adapun sisanya mungkin masuk ke dalam kategori ini tidur, padahal dia masih hidup. Nanti ketika kita udah mati baru kita sadar. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit. Tidak semua orang, hatta dia beriman, tapi tidak semua mengetahui bahwasanya di masa hidup itu dia sudah memahami dan sadar. Karena Nabi mengatakan ini an-nasu niyam, manusia itu tidur. Idza matu intabahu. Manusia itu tidur, sedikit yang bangun padahal dia masih hidup. Lebih keluar dari kata konteks sedikit, ini banyaknya tidur. Nanti kalau sudah mati baru dia dibukakan sama Allah, dilihat, gitu ya, diperlihatkan. Habis waktunya sudah. Jangan sia-siakan ya, Allah beri pemahaman umur kita, sisa umur kita, ya, diberikan pemahaman untuk apa, kemana, diapakan. Hampir sama dengan kematian adalah pembersihan jiwa oleh sufi. Oleh karena itu mereka tidak sibuk mempelajari ilmu, tetapi membersihkan hati dan memutuskan kesenangan-kesenangan duniawi. Dapat ilmu hanya sebatas yang diperlukan, dapat wajib sedikit banyak yang sunnah yang dia diketahui, sisanya dia betul-betul memperhatikan batinnya ilmunya. Ada sufi, ya, orang ulama su. Adapun kesenangan dunia mereka memutusnya. Mereka menjauhi daripada perkara dan kesenangan dunia. Ada sufi, ya. Banyak ulama-ulama yang kaya raya yang bukan mereka ada ahli dunia sudah. Tidak ada mereka ahli dunia daripada orang-orang yang terdahulu minal auliya salihin, orang-orang pilihan Allah, meski walaupun mereka banyak duit seperti Abu Hanifah, ya, Imam Malik,
Apa lagi? Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Husain bin Abu Bakar bin Salim. Itu aulia pilihan-pilihan Allah, bukan ndak punya dunia ya, dunia ngejar kepada mereka. Ketika pertama diketahui tumbak itu, oh saya kita ini tembakau yang dipakai, tapi itu tembakau betul kayak yang dipakai di Hadramaut, namanya tumbak ya, apa itu? Bukan kan? Ada yang pakai seperti abu-abu, terus nempel di sini aja, bukan gad. Kalau gad dari daun ini, tumbak gitu, ya jenis tembakau gitu. Di Hadramaut itu ada namanya tumbak. Kalau bahasa kita ini tumbak ini tembakau. Dia mirip sama tembakau, tapi kalau di Indonesia dijadikan seperti rokok gitu ya. Kalau di sana enggak. Jadi dia seperti menginang. Tahu menginang enggak? Menginang gitu ya. Nempel aja di ujung giginya gitu atau di bawah gitu, tumbak. Waktu pertama itu datang masuk ke Hadramaut di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim, putra beliau lah, apa namanya, Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu tumbak yang masuk se-Hadramaut dibeli sama beliau, dibeli lalu dibakar itu, dienat itu. Se-Hadramaut siapa distributornya? Dibelinya, diborong habis, dibakarnya itu. Itu duit itu bukannya sedikit itu. Karena beliau tahu mudaratnya. Nggak tahu kalau di zaman kita dibeli dijual lagi gitu kan. Ya, dibeli dijual. Imam Muhajir Ahmad bin Isa meninggalkan Baghdad. Jangan dikira ndak bukan orang kaya raya. Semua ditinggal. Rumah, tanah, kebun, harta ditinggal, yang dibawa anak sama keluarga, hijrah ke Hadramaut. Ada Ahmad al-Muhajir. Bagi Al-Muqaddam, siapa bilang itu nggak ada, bukan orang yang dunia itu dikasih aja sama Allah. Ya. Ini memutus dunia itu bukan berarti ya, tidak ada komunikasi kita dengan dunia. Tapi memutus dunia itu dari hati kita, tidak terbawa hati kita dengan pengaruh dunia ini. Ya. Ndak terlintas di hati kita khawatir untuk hilang dunia. Karena memang bukan di hati tempatnya. Mereka tidak pernah menempatkan para sufi itu dunia di dalam hatinya. Kalau udah di dalam hati ya itu tadi berat. Karena ditaruhnya di hati. Yang di hati ini tempatnya Allah gitu, nah, tempatnya Nabi. Jangan diisi selain itu. Ente banyak harta, di kaki aja dah digenggeman, dan jangan di hati gitu, nah. Di bawah telapak kaki ente nggak apa-apa, digenggeman ente lepas ya udah. Tapi kalau disimpannya di hati ini yang bahaya, susah, berat untuk apa namanya, sesuatu yang berkaitan dengan hati. Maka yang pantas di hati kita ini hanya Allah, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dekat sama Allah. Di situ tempatnya. Jangan taruh dunia di hati kita. Sufi tidak mau dia berurusan ini, putus dia dari urusan dunia, jangan sampai masuk ke dalam hati mereka. Sehingga kalaupun diambil Allah lagi itu dunia, nggak takut dia, karena bukan di hati, nggak sedih dia, nggak menangis ya. Barometer apa namanya, detak jarum di hati itu nggak bergerak, nggak ada sama sekali, ya, nggak ada sama sekali. Kita kehilangan duit aja 100.000, 1 juta, apalah misalnya, mulai hati kita gimana, hilangan HP, lupa naruh gitu. Isi rumah diamuk-amukin, bini anak kena sembur semua mungkin itu. Ya, tetangga juga kena sasaran. Saudara, teman, sahabatmu kena imbas. Ya.
Kenapa ente cemburu? Udah nggak usah ngomong-ngomong, kalau ke HP lagi hilang ini, cek ini, kena juga dia. Ente taruh di hati ke HP ente ini. Ya. Tapi kalau seandainya memutus urusan memutus dunia di sini, artinya tidak meletakkan dunia itu di dalam hati. Ya, kesenangan dunia tidak dia bawa dengan hatinya. Ya. Supaya hal itu menyebabkan mereka menghadap Allah secara total. Memang hatinya memang supaya menghadap Allah dengan menyeluruh. Ya. Tapi kalau sudah ada separuh Allah, separuh hati, di dalam hati separuh dunia, separuhnya Allah, bingung sudah. Ya. Nanti tidak dilihat Allah hati, Allah muliakan hati kita. Ya. Allah beri pemahaman di hati kita selalu tertanam Allah dan Nabi-Nya. Ya. Allah jauhkan daripada selain Allah dan Nabi-Nya dari hati kita. Ya. Allah beri pemahaman. Kemudian menyerahkan urusan kepada Allah. Ya. Artinya bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, Tim. Supaya hal itu menyebabkan mereka menghadap Allah secara menyeluruh, kemudian menyerahkan urusannya kepadanya. Allah lebih tahu tentang cahaya dan bisikan lembut yang diungkapkan bagi hati mereka, dan itu adalah cara nabi dan wali, karena mereka tidak menghasilkan ilmu dan hakikat-hakikat dengan belajar, tetapi mereka menemukan harta terpendam, dan sehingga mereka sibuk dengannya dan tidak berusaha untuk menghasilkannya. Contoh ilmu adalah kasbi. Cara mereka adalah harta terpendam. Lah engkau meninggalkan usaha selama engkau tidak menemukan harta terpendam, karena engkau akan binasa. Pastilah kalau udah urusan sama dunia itu ujung-ujungnya binasa, ya. Tapi kalau dunianya itu berkaitan dengan akhirat, ada hubungan dengan Allah, itu dia katakan amalan akhirat, ya berjaya, dia nggak binasa, ya makmur dia, nggak ada mutlak dunianya. Ya, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita itu yang menciptakan dunia ini tanpa pernah dilirik dan dilihatnya. Ya. Jadi jangan merasa kita dengan kehilangan dunia kita tersiksa, ya. Tapi kalau kita kehilangan Allah, kita kehilangan orang-orang yang disayang, dicintai Allah, nah itu musibah. Ya, bukan musibah itu ketika dunia hilang dari tangan kita. Dan tidak sepantasnya dunia di hati orang yang beriman. Ya Allah, muliakan hati kita insyaallah. Jadikan apa yang disampaikan di dalam kitab ini oleh Imam Ghazali sampai ke dalam hati kita insyaallah. Sebaik-baik pendengar, sebaik-baik mengamalkan, dan dikeluarkan dari hati kita semua macam bentuk dunia. Allah keluarkan dari hati kita insyaallah segala macam penghambat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, penghambat antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita hamba-hamba pilihannya di atas muka bumi ini, tidak diharamkan kebaikan di sisi Allah untuk kita karena banyaknya dosa dan kekhilafan yang ada pada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin.